Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja supaya bisa upload lancar terus. Dan akhir-akhir ini view-nya kok semakin lama semakin sedikit ya cuy. Waduh, apakah udah mulai bosan sama Shenlang? Apakah kita akan mencari judul baru aja? Waduh, bisa aja kita cari judul baru sembari menunggu Shenlang update lagi, oke? Menurut kalian gimana? Kita selesaikan dulu art pertempuran kekaisaran ini. Setelah itu baru kita cari judul baru, oke? Yuk langsung kita gaskan dulu dah Shenlangnya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jin Xing pada akhirnya dia pun setuju untuk dapat membelot dan juga memberontak kepada kekaisaran Yue setelah dia mendapatkan sebuah jaminan kalau keluarga Jin akan diselamatkan. Begitu juga dengan nona muda mereka, siapa lagi jika bukan Mulan. Sedangkan di sisi lainnya pasukan kerajaan Qian mereka tinggal beberapa waktu lagi mencapai tempat di mana Shenlang dan juga Aluna tinggal. Dan ternyata tempat yang dituju oleh Shenlang bukanlah tempat di mana kuil gantung berada, tapi itu ternyata adalah tempat istana di mana asal-usul kuil gantung. Waduh, kuil gantung ini sebenarnya salah satu cabang dari sebuah sekte besar, sekte para biksu yang telah dimusnahkan oleh Kaisar Jiangli di kala itu beberapa waktu yang lalu, sekitar 20 hingga 30 tahun lalu. Kekaisaran Yan di bawah pimpinan dari Raja Jiang mereka memusnahkan para biksu-biksu itu yang tentunya membuat si botak ini ketika dia mengingat istana ini, dia pun teringat tentang masa lalunya ketika dia masih menjadi seorang murid, hingga membuatnya pun benar-benar emosional, apalagi ketika dia melihat sebuah ukiran yang telah dia tulis sekitar 20 tahun lalu ketika dia masih seorang bocah. Dan ketika dia kembali ke tempat ini tentunya membuatnya benar-benar emosional. Dia benar-benar marah dengan Kaisar Jiangli yang telah menghancurkan tempat asal muasal dari sekte mereka. Sedangkan untuk yang lainnya, saat ini Raja Qian yaitu Alutai, dia pun melihat kalau ternyata kuil ini ternyata memang cukup luar biasa, ada di tengah-tengah gunung dan terlihat sangat istimewa, megah dan juga luar biasa tentunya. Tapi jauh, waduh, jauh ada di puncak gunung yang tentunya itu mungkin aja bisa dijadikan salah satu opsi istana milik dirinya. Walaupun memang dia nggak mungkin mau tinggal di tempat sedingin ini, tapi setidaknya itu bisa menjadi salah satu istana persinggahan miliknya nanti. Dan di sini dia juga yakin kalau dia dapat mengalahkan Shenlang yang sedang bersembunyi bersama dengan adiknya yang ada di atas sana. Dengan pasukan miliknya sebanyak 40.000, dia yakin dapat menaklukkan ini semua. Dan dia juga memberikan semangat kepada pasukannya untuk maju bersama dengan dirinya menyingkirkan Shenlang dan juga saudaranya itu. Namun ketika Kaisar dia akan maju di sini, Sujian dia pun datang. Dia kembali mencoba untuk membujuk Raja Qian untuk tidak maju ke sana. Dia takut jika ada sebuah jebakan yang telah disiapkan oleh Shenlang, dan jika memang ingin maju ke atas sana, maka utuslah diriku dan akulah yang akan pergi ke sana bersama dengan pasukan ini. Raja Qian nggak boleh pergi, tapi untuk Raja Qian, dia enggan untuk dapat melakukannya, dan dia mengatakan nggak layak. Kau tidak layak untuk dapat memintaku seperti itu, ucap dari Kaisar Jiang, dan dia akan pergi sendiri. Namun sebelum dia pergi di sini, raja dia juga meminta kepada si botak yang akan maju duluan hingga membuat si botak hilih. Dan dia menganggap kalau Raja Qian adalah sosok pengecut yang gak berani maju di depan. Dan dia juga gak keberatan jika dia memang harus maju, maka dialah dan juga pasukannya lah yang akan membuka duluan. Dan untuk Shenlang dari atas sana, dia melihat kalau si botak-botak ini datang hingga membuat Shenlang dia pun tahu kalau sepertinya waduh repot ini. Harusnya langsung aja 40.000 itu yang maju, tapi jika botak-botak ini yang maju duluan, waduh ini repot. Di sini Shenlang dia harus menunggu semua pasukan itu datang dan menyelanyapkannya dalam satu gerakan. Tapi jika yang datangnya nyicil, waduh ini repot, pikir dari Shenlang, hingga membuat kini bentrokan pun akhirnya terjadi. Pertempuran pun terjadi, padahal sebelumnya hal ini nggak pernah direncanakan oleh Shenlang. Dan Shenlang dia berharap kalau semua pasukan Qian maju serentak. Majulah sekarang, kenapa kalian menunggu? Dan jika terus menunggu seperti ini, aku tidak punya banyak waktu. Ini menyebalkan, ucap dari Shenlang yang memang dia nggak punya banyak waktu karena pembekalannya sedikit. Waduh,
Sedangkan di sudut lainnya, Raja Qian saat ini setelah beberapa saat dia pun masih menunggu apa yang telah terjadi di atas sana. Hingga tak lama setelahnya datanglah seorang penjaga yang melaporkan kalau saat ini para botak-botak itu telah melakukan aksi yang luar biasa di atas sana. Mereka berhasil menekan pasukan milik Putri Aluna. Dan itu Raja Qian dia nggak peduli dengan itu semua dan dia juga bertanya, lantas apakah ada jebakan? Enggak. Pasukan ini, penjaga ini mengatakan enggak, mereka tidak menemukan jebakan apapun mereka. Justru malah melihat kalau para botak-botak ini lebih mendominasi yang membuat Raja Qian tentunya dia sungguh sangat senang karena ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Su Jian tidak terbukti benar, tidak ada jebakan hingga membuat dirinya akan langsung memobilisasi 40.000 pasukannya untuk dapat bersama dengan dirinya maju. Namun ketika dia akan maju bersama dengan pasukannya di sini, ciwi-ciwi dari keluarga Su mereka mencoba untuk dapat meminta kepada Raja Qian untuk tidak maju karena terlalu berbahaya. Tapi yang ada disepak, waduh, mereka bertiga disepak oleh Raja Qian dan dia juga mengatakan kalau keluarga Su adalah keluarga pengecut yang tidak berani maju. Ucap dari Raja Qian. Dan tak lama setelahnya, kini pasukan Raja Qian mereka pun bergegas maju mendekati tempat di mana Xilang berada yang membuat Xilang, inilah yang dia tunggu. Nah, dari tadi kayak waduh, hampir kedinginan nih, beku, waduh, ucap dari Xilang. Dan itu membuat Xilang meminta kepada pasukannya untuk bersiap memberikan kejutan selamat datang kepada mereka semua. Dan benar saja, kini ketika pasukan Raja Qian datang dan dia berpikir kalau dia akan segera memenangkan dan menjadi raja mutlak di Qian, dia pun cukup terkejut karena tiba-tiba aja boom, suara dentuman besar terdengar dan itu tentunya membuatnya pun bingung lah. Ada apa nih? Dentuman apa itu? Namun ketika dia melihat ke atas ternyata la elah malah longsor salju yang sangat amat besar yang tentunya hal itu mengejutkan bagi Raja Qian. Dia melihat kumpulan salju yang menggulung yang menelan mereka semua yang ada di bawahnya. 40.000 pasukan Raja Qian pun tergulung oleh badai salju yang tiba-tiba saja datang. Entah dari mana dan ternyata itu semua siapa lagi jika bukan jebakan yang memang telah disiapkan oleh Xilang. Hingga Xilang yang melihatnya dia juga nggak expect kalau ternyata waduh, longsorannya wah gede banget, ucap dari Xilang. Dan dia juga berpikir jika saja tahu segede ini wah nggak perlu nunggu mereka naik dong, ucap dari Xilang. Cukup tutupin dari atas, yang di bawah juga udah rata. Edan, ucap dari Xilang. Sedangkan di sisi lainnya di kota Tianfeng saat ini gadis ini dia pun kembali ke kota Tianfeng. Dia pun bertemu dengan pamannya. Dan dia mengatakan kalau ternyata saat ini Jin Xing udah setuju untuk dapat bergabung dengan kekaisaran mereka. Bergabung dengan kekaisaran Hu. Namun di sini untuk gadis ini dia juga memiliki sebuah keluhan. Kenapa mereka harus bekerja sama dengan si bandit? Karena si bandit itu nggak bener tuh, si bajak laut. Dia sebelumnya telah mengkhianati Qiu Tianwei dan dia bergabung dengan Yue. Dan sekarang dia mengkhianati Yue dan dia sekarang malah bergabung dengan kita. Ada sebuah kemungkinan kalau dia akan memberontak ataupun melawan kita juga loh di masa depan, ucap dari gadis ini. Tapi pamannya mengatakan kalau dia dan juga Yue nggak mungkin dapat bergerak tanpa bantuan dari si bajak laut itu. Dan jika kita tidak menyambut si bajak laut, itu akan membuatkan sebuah narasi di luar sana kalau kerajaan Wu berkhianat kepada pendukungnya. Dan itu akan membuat mungkin saja di masa depan tidak ada lagi orang yang mau bekerja sama dengan kita, ujar dari jenderal ini. Ya sudahlah. Di sini guys, ini dia juga mengatakan andai saja ada Qiu Yao, waduh, mereka jadi lebih edan lagi dong kekuatannya. Tapi untuk jenderal tua ini dia pun mengatakan enggak, lebih baik tidak ada Qiu Yao. Jika ada malah jadi repot, ujar dari orang tua ini. Namun di sini untuk gadis ini ternyata dia memang kesemsem sama Jin Xing, di mana dia mengatakan kepada pamannya Jin Xing udah sedia bergabung dengan kita. Jadi di sini dia meminta sebuah jabatan untuk lelakinya yang membuat orang tua ini nggak menyangka kalau ternyata ya elah ponakannya benar-benar kesemsem sama Jin Xing. Dan dia juga mengatakan baiklah, dia akan menjadikan Jin Xing sebagai orang kepercayaannya jika saja Jin Xing mau bersumpah setia kepada kekaisaran Wu. Lagi pula para generasi tua juga harus mulai digantikan dengan para generasi muda, ujar dari orang tua ini. Karena ternyata memang di dalam kekaisaran Wu itu sendiri terjadilah dua kubu lah, kubu tua-tua sama kubu generasi muda. Dan untuk kekaisaran Wu ataupun kaisar Wu itu sendiri dia lebih dominan dengan para generasi muda.
yang membuat agak sedikit pergolakan di dalam kekaisaran Istana Wu itu sendiri. Dan untuk misi penyerangan ke kota Tianwei dan juga kota Nuzhou itu sebenarnya adalah sebuah misi yang memang diberikan oleh kaisar secara pribadi kepada si orang tua ini tanpa persetujuan dari para dewan-dewan tua. Jadi jika saja misi ini gagal, tentunya itu akan membuat kaisar akan mendapatkan kritik yang tajam dari para dewan-dewan tua itu, hingga membuat orang tua ini dia nggak bisa membiarkan misi ini sampai gagal. Dan tak selama setelahnya, setelah dia mendapatkan sebuah laporan kalau kondisi laut udah cukup untuk dapat berlayar, membuat dirinya akan langsung memimpin pasukannya untuk dapat menyerang kota Nuzhou. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, puluhan kapal tempur, kapal perang siap untuk dapat menyerbu kota Nuzhou. Dan dia yakin kalau dia bakal menang, karena dia juga didukung oleh si bajak laut. Waduh. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di kota Beiyue, waduh, ternyata serem. Udah lebih dari 7 hari dari apa yang diucapkan oleh Zhang Choi sebelumnya. Kata Zhang Choi, kota ini, pertempuran yang ada di kota ini akan semakin hari semakin gampang, semakin mudah bagi mereka untuk dapat mempertahankan kota. Tapi nyatanya semakin hari semakin mengerikan. Korban semakin banyak di pihak keluarga Su dan juga pihak dari Zhang Choi itu sendiri. Bahkan saat ini Zhang Choi dia juga telah kehilangan banyak sarjanawan militer dan juga para ahli-ahli serta elit-elitnya lah yang udah nggak ada meningsoy. Padahal bahkan seorang sarjanawan yang sebelumnya pernah melapor kepada Zhang Choi di hari pertama itu, dia juga udah meninggoy saat ini, yang membuat Zhang Choi dia pun tahu kalau ini memang sangat amat mengerikan. Front ini sangat amat mengerikan, dan dia juga tahu ini sangat mengerikan menahan kota ini dari serangan keluarga Su. Dan di sini dia juga mendapatkan laporan dari bawahannya kalau mereka juga mendapatkan pasukan tambahan dari para rakyat yang ada di kota yang bersedia bergabung dengan mereka berjumlah sekitar 200 orang, yang membuat Zhang Choi dia pun cukup senang karena ada beberapa orang yang mau bergabung dengan pasukan penjaga. Walaupun jelas mereka semua itu dibayar, mereka semua mau bekerja karena uang, ujar dari Zhang Choi. Di sini Zhang Choi dia juga maju bertempur bersama dengan pasukannya itu, yang tentunya apa yang dilakukan oleh Zhang Choi menaikkan moral pasukannya. Bahkan Zhang Choi dia juga cukup terluka ketika dia ada di garis depan bersama dengan pasukannya. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Zhang Choi membangkitkan moral pasukannya, melihat jenderal tuanya aja maju, masa iya yang krocok-krocok kagak maju, yang tentunya membuat pasukan Zhang Choi mereka semua bersatu bersemangat lebih kuat lah dibandingkan lawan mereka. Namun ini semua terjadi karena memang Zhang Choi dia dilengkapi oleh para pasukan elit milik kaisar. Jika tidak, ya nggak mungkin juga Zhang Choi dia dapat bertahan selama ini. Pikir dari dirinya, dan dia juga tahu kalau kekaisaran yang kuat itu didukung, disokong oleh pasukan yang kuat dan juga setia, ucap dari Zhang Choi. Namun di sini Zhang Choi dia juga berpikir, lantas bagaimana kabarnya tentang Shelang? Harusnya Shelang dia menyelesaikan tugasnya, dan jika kalau gagal maka seluruh yang ada di kota ini semuanya akan musnah. Dan jika saja aku kalah sekalipun di kota ini dan seluruh pasukan yang ada di kota ini juga telah dikalahkan, itu semua hanyalah sebuah masalah kecil. Namun yang menjadi masalahnya, jika aku kalah di kota ini maka akan ada hal besar yang akan terjadi di kekaisaran Yue. Efek domino terjadi setelah kekalahan kita, yang akan membuat kekaisaran Yue akan kehilangan sebagian wilayahnya, yang tentunya itu akan menjadi sebuah masalah besar yang akan menjadikan kita sebagai pendosa di kekaisaran ini, ucap dari Zhang Choi. Shelang, Tuan Sheng, cepatlah, segeralah datang. Aku sudah tidak bisa tahan lebih lama lagi, ucap dari Zhang Choi yang menyadari betapa mengerikannya front yang ada bersama dengan dirinya ini. Sedangkan di sudut lainnya, di pasukan camp milik warga Su, saat ini untuk si tua Su dia pun benar-benar kesal karena sebelumnya dia telah berjanji kepada Sunan kalau dia akan menaklukkan kota Beiyue dalam waktu 3 hari. Tapi nyatanya udah 7 hari dia nggak bisa menaklukkan kota itu, yang tentunya membuat dia pun benar-benar kesal muak dengan ini semua. Dan dia pun kesal dengan itu semua karena dia gagal melakukan janji yang telah dia berikan kepada Sunan. Namun di sini pasukan ini pun kembali bersiap setelah si Su tua ini dia memimpin pasukannya. Dia pun kembali menyiapkan pasukannya untuk dapat merebut kota Beiyue dalam waktu kurang dari 3 hari lagi, ucap dari orang tua ini, yang kini akan memobilisasi pasukan lebih banyak lagi, yang membuat Zhang Choi dari dalam benteng kota dia melihat kok sepertinya waduh banyak banget sepertinya
kota ini akan menjadi neraka. Wah, edan, ucap dari Zhang Choi. Dan karena memang nggak punya pilihan lain di sini Zhang Choi, dia hanya bisa memberikan semangat kepada pasukannya untuk menjaga kota ini semuanya. Bersiaplah untuk hal gila, ucap dari Zhang Choi. Dan apakah Zhang Choi akan bisa mempertahankan kota ini? Akan kita bahas di part lanjutannya. Dan jujur, gue baru baca sampai ini aja. Waduh, gue baru baca jam 9 kurang 10 dan jam 9 pas gue take voice. Edan. Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Dan sekarang gue harus siap-siap jemput bini gue. Ini harusnya untuk siang sih, tapi nggak tau lah. Udah itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa. Bye, thank you.